Buat saya sih satu hal yang cukup menarik dari Markus 15 dan 16 ini adalah suatu peristiwa yang sangat historis gitu ya, peristiwa yang sangat bersejarah. Satu hal yang jadi pertanyaan ketika saya baca Markus 15-16, kenapa satu scene yang sama gitu, peristiwa yang sama, tindakannya orang, responnya orang itu berbeda-beda gitu. Setelah saya renungkan, yang satu merespon seperti ini, yang satu bertindak seperti ini, dan itu dituliskan dengan cukup detail gitu di Alkitab, di Markus 15 dan 16. Tapi ketika saya merenungkan itu, ada satu kata yang buat saya pribadi itu jadi perenungan dan juga jadi saya mesti merenungkan ke dalam diri saya sendiri ya. Saya mesti bertobat juga gitu. Yaitu tentang motivasi hati gitu. Apa yang menggerakkan tindakan kita sebagai seorang pemimpin? Apa yang menggerakkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai seorang pemimpin? Jadi sebegitu pentingnya sehingga dituliskan berkali-kali gitu ya. Yang pertama saya belajar dari imam-imam kepala. Mungkin ini juga sudah dituliskan dan kita sudah baca gitu berulang-ulang ya. Dituliskan mungkin di ayat 10 jelas bahwa mereka menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Jadi iri hati itu bisa jadi motivasi yang luar biasa untuk seseorang melakukan apa saja. Yang pertama, imam-imam kepala mengemukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Jadi tuduhan itu, yang kedua di ayat 11 dikatakan mereka menghasut, dan yang ketiga mereka mengejek Tuhan Yesus. Jadi luar biasa sekali motivasi ini gitu. Bahwa ketika mereka ada motivasi iri hati, mereka bisa sampai provokasi dan juga tuduhan palsu gitu. Mungkin kita bisa bilang organisasi ini kurang di A, B, C, atau mungkin kelompok mereka kurang di satu dan lain hal. Kita mulai memberikan tuduhan, ya mungkin mereka kurang ini, kurang itu. Padahal mungkin kita nggak tahu sebenarnya kebenarannya seperti apa. Dan mungkin juga kenapa kita melakukan hal-hal tersebut adalah karena iri hati. Yang kedua adalah menyenangkan manusia. Motivasi ingin menyenangkan manusia ini begitu luar biasa, sehingga Pilatus juga akhirnya mengambil keputusan yang tidak tepat atau yang buruk saat itu. Ia melepaskan Barabas karena ingin menyenangkan orang banyak. Nah, untuk kita hari ini, mungkin kita tidak ada di posisi atau peran seperti Pilatus gitu. Cuman dalam keseharian, seberapa sering kita memilih mengambil keputusan karena ingin menyenangkan orang banyak atau ikut-ikutan dengan apa yang populer. Salah satu contohnya, kita diam saja kalau misalnya ada sesuatu yang nggak benar atau sesuatu yang kurang tepat, atau mungkin kita mengambil keputusan-keputusan yang sebelum kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan, kita langsung mengambil keputusan itu dengan tergesa-gesa, atau mungkin kita mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan karena cobaan atau ejekan atau hasutan, bukan karena ingin menyenangkan manusia, tapi juga karena tekanan dari manusia, dari banyak orang. Ini salah satu motivasi yang juga dituliskan di Alkitab. Terakhir, motivasi yang ketiga adalah ucapan syukur, yaitu dari yang kita bisa lihat dari Maria Magdalena. Dari mana kita bisa bilang bahwa ini adalah ucapan syukur? Dikatakan di ayat 9, dituliskan di situ bahwa Maria itu pernah Yesus mengeluarkan 7 roh jahat. Ini hal yang sama yang dituliskan di Markus 8, dituliskan bahwa ada beberapa wanita yang ikut dalam pelayanannya Tuhan Yesus, dan wanita-wanita ini adalah orang-orang yang disembuhkan baik dari roh jahat maupun berbagai-bagai penyakit. Dan Maria Magdalena adalah salah satunya. Dari sini kita bisa menarik bahwa
ada suatu rasa syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan dan menyembuhkan Maria dan wanita-wanita yang ikut beserta dengan Tuhan Yesus. Dari rasa ucapan syukur itu, apa yang lahir, motivasi ucapan syukur ini melahirkan begitu banyak hal yang luar biasa. Yang pertama dituliskan di ayat Markus 16 ayat 1 dan 2, wanita-wanita ini pertama kali yang pagi-pagi sekali pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka melakukan segala sesuatu ini tanpa hitung-hitungan, transaksional, kalkulasi. Aduh, kira-kira Tuhan Yesus gimana ya? Kira-kira ini gunanya buat saya apa ya? Ini saya kalau misalnya melakukan ini, saya bisa naik pangkat nggak ya? Naik promosi nggak ya? Jadi pemimpin atau nggak ada tertuliskan seperti itu. Tapi saya bayangin mereka melakukan itu karena rasa cinta, rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan melakukan dalam tanda kutip pelayanan karena hitung-hitungan apa keuntungan ini buat saya. Yang kedua dari rasa syukur itu, sejak dari Galilea dituliskan, mereka mengikuti Tuhan Yesus sampai di Golgota. Jadi ada kekuatan untuk terus tekun dan konsisten memberikan yang terbaik, melayani Tuhan. Bahkan ketika situasi itu mereka tidak mengerti gitu. Kenapa tiba-tiba Tuhan yang mereka sangat mereka ikuti, yang sangat menginspirasi mereka, menyelamatkan mereka, harus mati dengan cara seperti itu. Mungkin mereka saat itu nggak mengerti, tapi mereka terus konsisten, mereka terus berkomitmen, memberikan dedikasi penuh untuk melayani Tuhan dan memperhatikan segala sesuatu peristiwa itu dengan seksama. Yang terakhir adalah mereka mau melangkah extra mile, memberikan yang terbaik dengan memberikan lebih banyak perhatian sampai hal sedetail di mana Yesus diletakkan. Maksudnya Yesus diletakkan di sini adalah jenazah Tuhan Yesus waktu itu yang diletakkan di kuburan. Dituliskan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Sebegitu mereka care, sebegitu mereka peduli dengan Tuhan Yesus tanpa mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan apa keuntungannya buat saya. Saya rasa dari sini yang satu pelajaran yang saya petik adalah motivasi dari ucapan syukur itu akan membawa pada dedikasi yang kuat dan tidak mementingkan diri sendiri. Komitmen untuk melayani yang betul-betul konsisten dan luar biasa tanpa memikirkan orang lain ngomong apa, orang lain melakukan apa, kenapa aku melakukan lebih banyak dari orang lain dan lain sebagainya itu nggak ada nggak ada terlihat di para wanita ini. Nah, dari tiga hal simple ini yang cukup straightforward yang saya pelajari, ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk merenungkan tindakan atau mungkin keputusan kita sebagai seorang pemimpin baik di rumah, di organisasi, di perusahaan. Apakah motivasi di balik tindakan maupun keputusan-keputusan kita? Apakah mungkin pelayanan, apakah mungkin pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin mungkin mulai berat langkahnya? Mungkin bisa kita kembali cek, mungkin rasa syukur itu sudah mulai sirna, sudah perlahan hilang dari hati kita. Atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau perkataan kita, komentar kita, itu sudah mulai mengarah kepada tuduhan-tuduhan palsu dan hasutan kepada orang lain tanpa mengecek kebenarannya. Mungkin karena ada iri hati di situ.